Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah majelis taklim apa ini namanya? Safir, Masya Allah. Yang saya cintai karena Allah, Masya Allah. Hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama. Judulnya belajar bareng, ya. Tentang apa itu FOMO, ya, insya Allah. Bismillah ya, kita memohon pertolongan kepada Allah. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa menguatkan iman kita, bisa lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ridho dengan apa yang kita lakukan pada siang hari ini, dan Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang Allah cintai. Amin, Allahumma amin. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, kenapa kita harus belajar tentang materi atau tema yang kita akan pelajari itu FOMO? Ternyata di antara keutamaannya, ini tulis dulu nih. Saya tadi bilangnya di as-sof bahwa ketika kita tahu keutamaan dari sebuah amal saleh, maka kita akan lebih semangat untuk mengerjakannya, gitu ya. Kenapa kita belajar tentang FOMO? Keutamaannya adalah agar hati kita lebih terjaga. Nah, agar hati kita itu lebih terjaga, agar hati kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa lebih menata hati kita untuk mendapatkan hati yang lebih bersih, hati yang lebih jernih, gitu ya. Dan kenapa kita harus tahu tentang tema FOMO ini? Ternyata di antara keutamanya untuk menjaga keimanan kita. Karena kita tahu iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Dan kita harus belajar, ya, kenapa kita nggak harus ikut-ikutan tren gitu ya, untuk menjaga keimanan kita. Subhanallah ya akhwati fillah. Ya, tadi setelah saya dari as-sof, ada salah satu fulanah berkata kepada saya, Ustazah, saya punya teman, subhanallah, dulu taat sama Allah, dekat sama Allah, pakai gamis, ya sekarang Allah cabut hidayahnya, Allah jadikan ia pakai celana panjang ketat, subhanallah. Ya, saya bilang doakan. Berarti imannya temannya antum lagi turun, gitu ya, yankus, gitu ya. Doakan semoga Allah berikan hidayah. Dan iman yang baik itu adalah iman yang senantiasa yazid, ya bertambah. Tapi kita sebagai manusia tidak ada yang terus bertambah, pasti kadang ada berkurangnya. Ya, bahkan kita orang yang misalnya sudah tahu bahwa majlis ilmu itu adalah sesuatu yang indah, kita sering kali datang ke kajian, terkadang kita juga kena penyakit namanya futur, ya akhwat. Tahu futur? Futur itu tidak semangat beribadah. Ya, itu biasanya kapan tuh? Seorang akhwat terjangkit penyakit futur tuh biasanya kapan? Setelah dapat datang bulan, atau setelah nifas, atau ketika ujian berat menimpanya, biasanya mulai futur. Ya, dia berkata, kenapa aku beribadah kepada Allah tapi hidupku begini-begini saja? Subhanallah, mulai dia futur. Ya, maka dari itu kita belajar tentang agama kita, termasuk tentang tema FOMO ini, agar Allah menjaga iman kita. Ya, agar yang lebih penting lagi nih, agar mental kita waras. Mental kita waras. Jadi kan sekarang lagi banyak nih ya isu apa? Kesehatan mental gitu ya. Nah, kalau kita belajar tentang FOMO, maka insya Allah biiznillahi ta'ala kita akan tenang dalam menghadapi semua takdir yang Allah berikan kepada kita.
Setiap episode kehidupan yang Allah berikan kepada kita, kita akan menghadapinya dengan penuh ketenangan. Dan ketenangan ini adalah sesuatu yang banyak dicari oleh orang banyak. Ya, orang yang tenang itu tidak akan terbawa oleh arus. Kan nanti kita belajarnya begitu. Orang yang tenang, dia akan kokoh dengan prinsipnya. Ibaratnya sebuah pohon yang akarnya kuat menjulang ke dalam. Kalau ada angin yang menerpanya, kira-kira pohon ini tumbang atau tidak, ibu-ibu? Tidak. Dia akan kokoh, berdiri tegak. Ya, kecuali pohon yang akarnya tidak kuat. Sekalinya akarnya tidak kuat, ada angin langsung tumbang. Sama manusia juga. Kalau kita punya akidah yang kuat, punya tauhid yang bagus, punya prinsip hidup yang luar biasa, ya, maka insya Allah berbagai macam apa yang ada dalam sekitar kita, baik itu tren ataupun macam-macam, itu tidak bisa menggoyahkan hati kita atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mulai belajar. Yuk, apa itu FOMO? Ya, ibu-ibu mungkin yang senior-senior ada yang tahu, ada yang belum tahu. Ya, bagi yang momi-momi muda, insya Allah tahu semua. Ya, karena ini audiennya kayaknya setengah senior, setengah menjelang senior. Ya, gitu ya. Atau muda semua, junior semua. Junior semua, Masya Allah. Baiklah, FOMO ibu-ibu itu biasanya diidentikan dengan takut tertinggal. Ya, takut ketinggalan, takut kalau kita nggak mengetahui berita terupdate itu kita dibilang kudet. Nah, takut dianggap saat melihat orang lain mendapatkan sesuatu kita itu ketinggalan gitu. Kita nggak bisa sama dengan orang lain. Nah, jadi pikiran kita, hidup kita itu habis waktunya untuk mengikuti apa yang lagi tren. Nah, itu FOMO tuh. Coba, yuk kita kembalikan lagi. Apakah memang Islam mengajarkan itu? Ternyata tidak. Nah, maka dari itu biasanya kita nih muslimah, terkadang kita juga ada yang ikut FOMO karena subhanallah lemahnya iman kita. Karena kita belum tahu prinsip-prinsip dasar Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi takut ketinggalan, membandingkan ibadah dan pencapaian diri dengan orang lain itu termasuk FOMO juga. Ya, wih, temanku Masya Allah umroh ya tiap bulan, aku masih di sini aja loh, gitu ya, masih di Bintaro, gitu ya. Padahal temanku udah umroh gitu ya, sering umroh, ibadah umroh. Itu takut ketinggalan, dia akhirnya apa? Berhutang untuk umroh. Kan zaman sekarang banyak ibu-ibu. Umroh itu hanya sekedar tren saja. Bahkan subhanallah, ya banyak travel yang membuka jasa umroh dengan apa? Plus gitu ya. Plus Turki, plus Dubai, plus apa lagi? Plus Singapura kadang ada juga tuh ya. Kalau naik pesawatnya harus transit Singapura berarti plus Singapura ya. Belum lagi kalau diberikan kesempatan untuk shopping ya. Jadi umroh shopping dulu ya, udah dapat shopping banyak di sana, shopping lagi. Nah, travelnya yang kebingungan kenapa jadi kopernya beranak pinak gitu ya. Karena tadi transit dulu di Singapura ya, Masya Allah. Jadi subhanallah, sekarang ibadah umroh itu terkadang hanya dijadikan sebagai tren saja ibu-ibu. Maka hati-hati, jangan sampai kita melihat tren yang ada, oh ini lagi trennya umroh, kita ikut-ikutan hanya sekedar tren saja. Padahal yang namanya ibadah umroh itu ibadah yang sangat agung. Subhanallah, harus dimulai dengan ilmu. Siapkan mental, untuk apa saya beribadah umroh. Wallahi summa wallahi, sayang kalau ternyata ibadah kita selama ini hanya ikut-ikutan teman saja, hanya ikut tren-tren saja. Subhanallah, teman-teman saya bagi-bagiin makanan, akhirnya ikut-ikutan. Nanti kalau saya nggak bagikan makanan, dikira saya bakhil, gitu ya. Misal, padahal teman kita bagiin makanan itu untuk buat konten, bikin konten, kan banyak tuh sekarang. Subhanallah, banyak atau ada atau banyak? Banyak. Ya kita merasa ya Allah, saya kok nggak bisa bagi-bagiin makanan ya. Padahal teman saya sudah bagi-bagiin makanan tuh.
Ya, akhirnya kita sedih, kita bilang ke bebek kita, beb, gitu ya, Cin, gitu ya. Temanku itu kalau hari Ahad pergi ke perapatan bagi-bagiin makanan gitu loh. Saya pengen ke sana, terus kata suaminya, cintaku tidak perlu mencari surga di luar rumah, ini ada surga di dalam rumah, gitu. Bikinan aja makanan yang terenak, nanti kita makan, kata suaminya gitu ya. Masya Allah, terus dia sedih, gitu ya. Tapi kan Cin, gitu ya, kita pengen suasana baru, ya, gitulah para wanita itu, Masya Allah. Gitu nggak sih ibu-ibu? Iya, sebagian ya, Masya Allah. Baik, dan terkadang, subhanallah, ya, kenapa kita harus tahu FOMO itu apa? Terkadang subhanallah teman-teman, orang yang terbawa arus tren tadi, itu terkadang merasa akhirnya membanding-bandingkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kurangnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara keutamaan kita belajar apa itu FOMO, di antaranya adalah agar kita tetap bersyukur kepada Allah, agar kita tidak membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, agar kita semuanya senantiasa totalitas dalam beribadah kepada Allah hanya untuk Allah, bukan mencari validasi, bukan mencari pengakuan dari manusia. Subhanallah. Ya, baik. Ya, setelah kita tahu teman-teman bahwa akar FOMO itu diantaranya adalah kurangnya bersyukur, lemahnya iman, ikut-ikut tren yang ada, ya, dan kurangnya rasa qanaah, pandangan dunia terlalu begitu indah baginya, berambisi terhadap dunia, lupa dengan akhirat, lupa kalau apa yang kita lakukan itu semua akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa dengan pahala yang Allah sediakan, ya. Padahal subhanallah ya akhwati, ingat, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk menjadi seorang istri, maka fokuslah bagaimana kita menjadi istri yang baik bagi suami kita. Ketika kita diberikan kesempatan untuk menjadi seorang ibu, fokuslah bagaimana cara menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Jariyah bagi seorang ibu yang fokus, ya Masya Allah, membersamai anaknya alhamdulillah biidnillahi ta'ala mengetahui banyak hal dari ibunya, maka itu menjadi jariyah. Banyak wanita-wanita muslimah sekarang ya akhwati, dia berperan menjadi seorang istri tapi ternyata lupa dengan perannya. Berperan menjadi seorang ibu tapi lupa dengan peran sebagai ibu. Dia sibuk di luar bersama besti-bestinya, ikut tren-tren yang ada, sibuk nyekrol HP, berkomentar apa yang perlu dikomentari, padahal itu sebenarnya menghabiskan waktunya. Subhanallah. Maka saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita fokus dengan peran kita masing-masing. Mari kita sibukkan untuk mempersiapkan bekal untuk hari setelah kematian. Siapa yang menjamin kita esok masih berada di dunia ini? Tidak ada. Sampai kapan kita meninggal dunia? Wallahu ta'ala alam. Bisa jadi 1 jam lagi, bisa jadi 2 jam lagi, bisa jadi setengah jam lagi. Apakah kita sudah mempersiapkan amal terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu pertanyaan besar yang seharusnya kita tanya terus diri kita. Apa yang akan saya bawa setelah saya meninggalkan dunia yang fana ini? Apakah yang saya bawa pujian-pujian manusia? Apakah yang saya bawa harta yang saya habiskan untuk belanja bukan di jalan Allah? Apakah yang saya bawa hanyalah tren-tren yang senantiasa saya ikuti dan tak pernah ada habisnya? Karena orang yang mengikuti tren lama-kelamaan lelah, capek. Ya, contoh misalnya, ibu-ibu ikutin fashion yang ada, tren fashion gitu ya, ada yang ada. Kan fashion kan terus berkembang, gitu nggak ibu-ibu? Ya, beli ini ternyata bulan depan ada lagi. Subhanallah, saya mendapati seorang wanita, subhanallah ya, yang Allah ini kisah nyata, saya ceritakan untuk jadi ibrah bagi kita semuanya. Ada jamaah yang cerita kepada saya, Ustazah, dulu itu saya pertama-tama berhijrah, saya ketemu komunitas ibu-ibu muda yang pakai bajunya itu ikutin tren yang ada katanya ya. Sampai saya pun tahu baju-baju syar'i yang bermerek itu dari ibu-ibu itu katanya gitu ya. Akhirnya ada sebuah brand syar'i ya di kita di Indonesia itu yang sengaja mereka mengeluarkan baju itu limited edition. Jadi seakan-akan perempuan-perempuan itu para muslimah ini dibuat cepet-cepetan gitu loh.
sold out gitu, udah nggak ada. Sampai fulana ini, jamaah yang curhat ini, sampai saya itu ustazah, ya saya dikasih kabar tuh sama teman saya, besok ada ini nih, ada launching dari brand ini nih gitu ya. Wah, saya setiap hari kata beliau gitu ya, saya lihat IG brand ini, wah kapan ini mau dibuka PO gitu ya, subhanallah, sampai segitunya, subhanallah. Dan beliau selalu ikut, ada PO-an baru beliau ikut, ada PO baru lagi beliau ikut, sampai akhirnya Allah menyadarkan fulana ini, ya, menyadarkan fulana ini, dan dia mengatakan, kalau aku terus ikutin brand itu, ya, dan terus saya sampai kapanpun brand itu mengeluarkan baju terbarunya saya ikuti, capek hidup saya, katanya gitu. Subhanallah. Mungkin bagi ibu-ibu ada yang pernah mengalami, ada yang nggak pernah. Alhamdulillah ustazah, saya pakai baju syar'inya hasil jahitan tetangga saya. Alhamdulillah, itu bersyukur ya. Jadi tetangganya bikin bajunya setahun sekali. Ya, nah, itu kan lebih menenangkan. Subhanallah, sampai ada yang begitu loh. Ya FOMO pengen ikut tren baju syar'i ya, dan akhirnya subhanallah jenuh dia sudah. Dan memang ya teman-teman, ya perlu kita perhatikan bahwa, tolong tulis boleh deh, kenikmatan dunia itu sifatnya semu. Kenikmatan dunia itu tidak abadi. Kenikmatan dunia itu ada bosannya, pasti. Mau makanan, mau perjalanan, mau kendaraan, mau baju, mau apa saja, pasti ada bosannya, pasti. Ya, seorang wanita yang ikut tren baju tadi, ya tertentu, brand tertentu, kalau dia terus pakai baju itu, bosan juga, dia akan cari brand lain. Iya nggak ibu-ibu? Iya nggak ibu-ibu? Iya. Saya enggak tahu ustazah, pokoknya brand saya itu yo dari toko oren. Oh yowis, rapopo. Ya alhamdulillah. Ya enggak paham brand itu selamat. Ya alhamdulillah. Tidak dibuat pusing. Ya alhamdulillah. Ya. Ada juga yang pernah subhanallah ibu-ibu, ya ini membuktikan bahwa ternyata kenikmatan dunia itu semu. Ya, saya dan Ustaz Hanan dulu waktu kami masih di dunia pertravelan, itu ada orang Jakarta ke Yogyakarta hanya pengen naik delman. Subhanallah. Beliau berkata kepada Ustaz Hanan, Ustaz, saya sudah pernah naik pesawat, alhamdulillah. Ya, saya sudah naik yang kapal laut besar itu namanya apa? Pesiar. Sudah, alhamdulillah. Ya, saya sudah pernah naik apapun transportasi yang ada di dunia ini. Sudah pernah. Tapi yang belum pernah saya naiki adalah delman. Masya Allah. Dan saya sudah tahu rasanya kayak gitu-gitu aja katanya. Mau naik kapal feri, mau naik pesawat bisnis, sudah tahu rasanya udah gitu ya. Saya pengen tahu delman tuh kayak mana. Masya Allah. Ini membuktikan bahwa dunia kenikmatannya semu. Ya, dunia kenikmatannya membosankan, dan tidak ada kenikmatan yang kita harapkan kecuali kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, yuk setelah ini kita belajar prinsip dasar Islam. Begini ibu-ibu, ya prinsip dasar Islam adalah, tolong catat baik-baik wahai para muslimah, ya. Apa yang ditakdirkan untuk kita maka tidak akan meleset sedikit pun. Apa yang Allah takdirkan kepada kita tidak akan pernah meleset sedikit pun. Apapun itu. Semua yang Allah takdirkan pasti terjadi. Pasti. Dan apa yang bukan Allah takdirkan untuk kita, maka itu tidak akan pernah menjadi milik kita. Nah, itu prinsip dasar Islam. Jadi sekali lagi bahwa apa yang ditakdirkan untuk kita pasti akan terjadi, tidak akan meleset sedikit pun. Dan apa yang tidak Allah takdirkan kepada kita atau bukan untuk kita, maka sejatinya bukan menjadi milik kita. Jadi ini dulu prinsip dasarnya. Biar kita apa? Biar kita tenang. Ya, kita nggak ikut terombang-ambing dengan tren-tren yang ada. Ya, oh berarti kalau memang kita nggak tahu kudet dalam masalah dunia, misalnya ya teman kita udah tahu nih, oh ternyata ada resto baru nih, gitu ya, ada resto A B C D, terus kita bilang, hah resto apa sih, gitu ya, misalnya ya, kan mungkin
Teman kita bilang, kudet banget sih kamu gitu ya. Ya nggak apa-apa. Ya, berarti Anda telah diselamatkan oleh Allah. Ya. Mungkin kalau tahu resto, tadi Bu Sisi tadi bilang di Bintaro ya Jakarta ini ya Bu ya, kalau ada resto baru itu Masya Allah sampai antri gitu ya Bu ya. Ya, coba teman-teman, yuk kita pikir baik-baik ya. Untuk antri biar dapat nyicip ya makanan terbaru yang baru buka itu, kira-kira menghabiskan berapa lama waktu kita? Coba, saya nggak tahu kalau di Jakarta antri untuk mendapatkan makanan dari resto yang baru dibuka tuh berapa lama? 1 jam, lebih 1,5 lah ya, 1,5 jam. Teman-teman, bagaimana kita nanti mau menghadap Allah? Ketika Allah tanya nih kepada kita nih, semua nih berdiri di hadapan Allah, kata Allah begini, apa yang kamu lakukan di dunia? Ya Allah, maaf ya Allah, saya ikut antri untuk makanan yang baru dibuka. Terus Allah bilang ke kita, kata Allah, apakah aku tidak memberikan makan kepadamu? Gitu ya. Ada sih ya Allah beras di rumah, gitu ya. Tapi nanti kalau saya nggak ikut antri, kata teman saya, kamu nggak ikut icip ya, itu enak banget, gitu ya. Subhanallah, kita malu sama Allah, malu. Ya di mana saudara-saudara kita di Aceh sana ya akhwat, untuk mendapatkan makanan mereka harus rela jalan kaki berkilo-kilo. Subhanallah. Mendapatkan air bersih mereka rela untuk antri hanya mendapatkan air bersih. Padahal air bersih, nasi, makanan sudah Allah sediakan di rumah kita. Kenapa kita harus mencari sesuatu yang tidak ada di rumah kita? Bahkan kita rela menghabiskan waktu 1,5 jam hanya untuk nyicip makanan terbaru. Dan itu pun sama ketika masuk ke dalam perut kita, kita sudah bisa lagi merasakan lezatnya makanan itu. Subhanallah, ini harus diingat-ingat. Daripada kita antri, waktunya lama, habis waktu kita, lebih baik kita tinggal di rumah, baca Al-Quran, karena ini bulan Sya'ban, ya, kita dengarkan kajian dan Allah berikan manfaat dari itu semuanya. Begitu kan ibu-ibu? Saya tanya lagi, ada nggak ceritanya di Bintaro ini, orang lagi antri makanan sambil baca Quran? Ada? Ada, jadi sambil berdiri terus baca Quran. Banyakan mana? Baca Al-Quran atau nyekrol HP? Jujur. Nyekrol ya kan? Atau ngobrol sama temannya, nunggu antrian kan gitu ya, jujur aja ya. Subhanallah, wallahi ini tipu daya syaitan. Syaitan pengen menjadikan kita lupa dengan waktu. Padahal waktu itu adalah modal bagi kehidupan kita. Bu, teman-teman, kita ini hidup di akhir zaman, di mana waktu itu dipercepat sama Allah. Ingat enggak, kapan kita terakhir ketemu sama Jumat? Baru kemarin kan? Jumat kemarin saya ada di Ciledug, ya kan? Jumat besok insya Allah diagendakan ke Surabaya. Berarti kan cepat banget, berapa hari lagi tuh? Atau teman-teman misalnya baru rasanya ketemu Ramadan kemarin, ya baru rasanya ketemu gitu ya, ada pasar kaget gitu ya. Sekarang mau Ramadan lagi. Subhanallah, waktu begitu cepat ya. Teman-teman ketemu sama bestinya, ketemu lagi ternyata udah pada punya cucu. Ya Allah, kayaknya kita kemarin baru makan bareng gitu ya. Sekarang udah ada buntutnya cucunya gitu ya, Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa waktu itu adalah sesuatu yang harus kita hargai di zaman sekarang. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi mulai sekarang kalau ada resto yang baru buka, terus kita mau jalan nih sama teman kita, mau janjian, mau bilang ke teman kita, oke, kita datang. Kita bilang astagfirullahaladzim. Terus setannya bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu ya. Kan masih setan ganggu-ganggu tuh. Itu loh, enak loh, gini loh. Paling kalau kita sudah ngerti makanan kayak mana juga udah tahu kan rasanya, udah enak, udah selesai gitu kan ya. Subhanallah. Baik, jadi apa yang Allah takdirkan untuk kita pasti akan terjadi, dan apa yang Allah belum takdirkan untuk kita pasti kita tidak akan bisa memilikinya. Nah, ini prinsip dasar ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 11? Boleh dibuka ibu-ibu, surah At-Taghabun ayat 11. Silahkan dibuka Al-Qur'annya, atau kalau ada aplikasi HP juga boleh. Surah At-Taghabun ayat 11. Boleh, silahkan. At-Taghabun ayat 11. Sudah ketemu? Baik. Saya bacakan ayatnya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lihat ibu-ibu. Jadi ternyata kalau keyakinan kita kepada Allah sudah yakin 100% bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada kita, tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita 100%, terus apa yang kita banggakan dari keyakinan yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kenapa kita bersedih, akhwat? Kenapa kita akhirnya banyak sekarang orang-orang yang merasa bahwa saya itu nggak berharga di hadapan orang lain. Saya merasa sedih kalau saya tidak bisa ikut-ikutan dengan teman-teman. Itu karena dia belum percaya bahwa sesuatu yang tidak ditakdirkan untuknya tidak akan terjadi. Ya, kita pikir baik-baik. Ya, kita katakan pada diri kita bahwa hidup itu perlu punya prinsip. Prinsip kita adalah bahwa apa yang Allah takdirkan kepada kita itu semuanya baik. Kalau seandainya misalnya ada resto buka tadi, terus kita sudah nih, kita nggak mau ikut-ikutan tren-tren seperti itu. Kalau Allah takdirkan suatu hari ibu makan makanan yang ada di situ, walaupun sudah tidak lagi tren, pasti Allah izinkan, pasti. Walaupun mungkin terlambat sedikit. Ya, terlambatnya apa? Sedikit. Dan biasanya teman-teman, subhanallah, sesuatu yang sering kita icip dari kenikmatan dunia itu pasti akan ada beda rasa, pasti. Apa saja. Baik itu rupanya adalah makanan ataupun baju atau nikmat-nikmat dunia yang lainnya. Ya, pasti kita akan merasakan perbedaan yang sangat luar biasa. Teman-teman, pertama kali naik pesawat dengan untuk ketiga kali, keempat kali, kelima kali itu ada perbedaannya apa enggak? Pasti. Ya, dulu pertama naik pesawat gimana, Bu? Ya Allah, deg-degan. Ya Allah, ini pesawat itu sesuatu yang dirindukan ya, pesawat. Dulu kalau ada pesawat kita bilang apa? Ayo, masih ingat waktu kecil? Ada pesawat lewat terus kita bilang apa? Minta uang. Minta uang gitu ya? Oh enggak. Ini ibu-ibu nih, yang ibu-ibu nih, yang momi-momi mungkin sudah nggak merasakan ya. Yang ibu-ibu dulu waktu kecil lihat pesawat apa Bu? Bilangnya Bu? Minta uang, betul. Iya, pesawat minta uang gitu ya. Gitu ya Bu ya? Iya, merasakan mereka ya, Masya Allah. Terus apa lagi? Apa lagi selain minta uang? Dada-dada ya ikut dong gitu ya. Padahal yang di dalam pesawat nggak lihat kita. Iya itu. Terus Allah kasih ibu naik pesawat, rasanya bahagia nggak pertamanya? Wah bahagia banget. Oh ternyata naik pesawat tuh kayak gini. Terus besoknya Allah kasih lagi naik pesawat ibu umroh. Iya. Besoknya lagi naik apa lagi? Tahun depannya lagi naik lagi. Kira-kira biasa nggak akhirnya? Biasa. Gitu nggak sih ibu-ibu? Ya. Jadi kita tahu bahwa sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita itu pasti terjadi. Kalau Allah belum takdirkan, ya, dan Allah takdirkan nanti ya sudah kita terima, gitu loh. Jangan memaksakan diri. Nah, bahasanya gitu. Jangan terlalu memaksakan diri kita. Ya, jangan sampai apa yang Allah berikan kepada kita belum kita syukuri, tapi kita mencari sesuatu yang belum Allah beri kepada kita. Jangan sampai kita belum mensyukuri apa yang Allah telah berikan kepada kita, tapi kita menginginkan sesuatu yang Allah berikan kepada orang lain. Capek hidupnya, Bu. Wallahi capek. Ya. Nikmatilah, syukurilah, dan jadikan hari-hari kita menjadi hari-hari yang indah dengan penuh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian FOMO, teman-teman, ya, muncul itu saat hati terkadang belum ridho dengan ketetapan Allah. Maka tadi sikap kita adalah ridho. Dan ridho itu pangkal dari ibadah hati yang paling tinggi.
Ridho adalah pangkal ibadah hati yang paling tinggi. Jadi ibadah itu dibagi menjadi dua. Ada ibadah yang sifatnya ibadah hati, ada ibadah yang sifatnya fisik. Ibadah fisik itu misalnya sholat, panjenengan sedekah gitu ya, ibu-ibu sedekah, itu fisik, umroh, haji ya. Nah, ibadah secara hati contohnya adalah tadi tawakal, ridho, ikhlas, ya apalagi ibu-ibu, berbaik sangka kepada Allah, itu ibadah hati. Nah, tingkat dari ibadah hati apa? Ridho, menerima. Nanti ada tuh kalau belajar psikolog, ya psikolog itu ilmu psikolog itu nanti ada bahasanya lah, menerima. Nah, mereka biasanya kalau menerapi orang-orang yang sedang kena mental, itu nanti diajarkan, ibu harus menerima dulu gitu. Saya punya teman psikolog ya di Yogyakarta, yaitu ketika kami diskusi, akhirnya apa loh, kok ternyata udah diajarin ya sama Islam, kata mereka. Loh, ternyata di Islam ada juga, cuman bahasanya aja yang beda. Ya kalau bahasa mereka tuh apa, bahasa kita ridho, subhanallah. Bahasa orang Jawa legowo. Tahu legowo? Mana orang Jogja tadi? Orang Jogja mana? Oh, orang Jogja lagi tadi. Ibu-ibu yang orang Jogja. Ibu ya orang Jogja. Oh, ngerti legowo? Legowo itu berlapang dada. Nah, orang zaman dahulu kala, ibu-ibu, kalau diceritakan sesuatu kepadanya, kami alhamdulillah Ustadz Hanan masih punya simbah, usianya 90 tahun lebih. Ya Masya Allah, Allahumma barik, Allahumma barik. Beliau Masya Allah, Allahumma barik, semoga Allah menjaganya. Beliau itu punya karakter legowo, Masya Allah. Ya alhamdulillah Allah sehatkan. Jadi kalau ada apa-apa diceritakan kepada simbah, Mbah, gini loh Mbah. Apa jawaban simbah kita? Yo wis rapopo. Tahu ya wis rapopo, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Beliau legowo, ridho. Mbah niki Mbah, jeh boten menopo, katanya gitu. Masya Allah. Ya coba kita belajar ibu-ibu. Kalau kita melihat ada teman-teman kita manas-manasin kita, ayolah ikut nih ada tren gini, kamu masa nggak ikut kudet? Yo wis rapopo gitu ya. Apa bahasa Jakartanya? Yo wis rapopo. Ya nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Oh, nggak masalah, saya nggak tahu juga, nggak apa-apa gitu ya. Nah, itu enak tuh. Nanti orang yang suka manas-manasin kita, yo nggak asik manas-manasin dia, paling jawabannya ya wis rapopo. Ya udah nggak masalah gitu kan. Kan teman kita kalau manas-manasin kita, kalau kitanya suka ikut-ikutan, yaudah deh aku ikut ke sana, aku ikut ke sini, asik mereka. Pasti ada apa, laporin lagi ke kita ikut lagi terus. Tapi kalau kita punya prinsip, yo wis rapopo, nggak apa-apa, saya nggak ikut. Lama-kelamaan dia nggak akan lagi ngajak kita. Berarti Anda telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Jadi ketenangan hidup tuh zaman sekarang itu ibu-ibu bukan berarti kita ikut-ikutan tren. Orang ikut ke sana kita ikut. Orang ikut ke barat kita ikut ke barat. Orang ikut ke timur kita ikut ke timur. Subhanallah. Inilah gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Di akhir zaman umatku tuh banyak, kata Rasulullah. Tapi mereka seperti buih di lautan. Subhanallah. Apa buih di lautannya itu suka ikut-ikutan. Subhanallah, gak punya prinsip. Padahal Islam itu mengajarkan prinsip dalam hidupnya. Jadi jangan sampai teman-teman prinsip yang sudah kita bangun dalam kehidupan kita akhirnya rapuh, buyar, bubar karena kita salah berteman. Kan nyambung tuh ke tadi pagi. Ya. Jadi salah berteman itu dampaknya luar biasa. Baik. Nah, yuk dampak FOMO bagi jiwa muslimah. Apa sih dampaknya? Nah, tadi dampaknya apa? Seperti tadi kita belajar dampak teman solihah itu apa, dampak teman yang buruk itu seperti apa. Tadi kita sudah belajar dampak ruhiyah dulu ya, kita belajar. Apa sih dampak bagi jiwa kita sebagai seorang muslimah kalau kita FOMO? Ya, yang pertama, dampak ruhiyah. Yang pertama, dampak ruhiyah itu subhanallah, Allah cabut ketenangan hati. Jadi hatinya nggak pernah tenang. Hatinya selalu gelisah. Ya. Ibu-ibu, yang mudah aja deh. Orang yang ikut tren Tumblr. Saya jadi berkatanya berat ini. Karena ternyata pertumbleran nih yang ramai bukan cuma di Indonesia, tapi di Saudi juga ramai. Ya, Tumblr itu ramai ya di Saudi. Jadi kami sebagai pembimbing itu malah baru tahu. Wallahi kami baru tahu. Saya sama Ustadz Hanan tuh baru tahu. Ketika para jamaah heboh tuh, Ustazah mau ikut enggak? Ikut kemana? Saya bilang gitu. Ikut itu antri Tumblr. Nah, pasti teman-teman paham lah ya yang ikutin update tren gitu ya. Di sana tuh ada Tumblr yang lagi tren gitu ya.
Terus saya bilang gini, saya dengan polosnya, memang kenapa, ada apa dengan tumbler itu gitu ya. Loh, Ustazah nggak tahu, itu lagi viral Ustazah lagi. Oh, kami nggak tahu, subhanallah. Iya, jadi pertumbleran itu nggak cuma di Indonesia. Kalau kemarin di Indonesia kan ada ibu-ibu yang tumblernya qadarullah tertinggal di kereta itu ya. Jadi berita yang update ya, masya Allah. Ibu-ibu nggak tahu, alhamdulillah Anda diselamatkan oleh Allah. Alhamdulillah. Katakan Bu, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Saya pun berita ini tahunya dari anak-anak gitu ya. Umi tahu nggak ada berita ini? Loh, kok malah anak-anak yang tahu gitu ya. Sama pertumbleran di Saudi juga saya baru tahu. Walah, tumbler loh. Terus opo? Kenapa? Apa keutamaannya? Yo biasa aja sih Ustazah gitu. Cuman kan ya kita kalau beli tumbler itu tuh ya nanti kita bawa ke teman-teman. Ih, kamu punya tumbler itu ya gitu. Masya Allah. Dan nanti pulang beli tumbler itu enggak gitu. Ada dong, warnanya apa gitu. Sampai kan macam-macam tuh warnanya ya. Sampai ada satu warna yang dia selalu sold out, enggak ada. Jadi subhanallah, enggak usah nyebut mereknya, enggak usah nyebut warnanya. Tenang ya. Jadi ibu-ibu tenanglah hati kita, tenangkanlah hati kita. Ya, kalau kita nggak ikut FOMO, tenang hati kita Bu, nggak ikut gelisah. Sampai subhanallah, baru kemarin kami bimbing jamaah umroh itu, ada jamaah umroh pulang sampai bandara nggak dapat warna yang diinginkan karena sudah selalu sold out gitu ya warnanya. Pengennya warna A, dapatnya warna B. Sampai dia, Ustazah Azizah katanya mau umroh lagi ya Ustazah. Boleh nggak saya nitip? La ilaha illallah. Bu, saya nggak just tip, saya bilang gitu. Saya nggak buka just tip. Subhanallah, gelisah hatinya. Ya, gelisah hatinya. Kenapa? Karena nggak dapat warna yang diinginkan. Subhanallah. Coba kalau orang kudet ya, nggak ngerti pertumbleran gitu ya, punya aman, betul, punya tumbler udah 3 tahun itu aja dibawa-bawa gitu ya. Mau viral mau enggak, pokoknya yang penting aku bawa tumbler ini ya. Manfaatnya yang penting ini tumbler bisa nahan panas 12 jam. Udah aman. Ya enggak ibu-ibu? Ya, gitu kan ibu-ibu? Masya Allah. Jadi teman-teman, ternyata untuk ruhiyah kita Masya Allah lebih menenangkan jiwa. Sudah nggak dibikin sama Allah gelisah. Masya Allah. Baik. Yang kedua, dampak bagi ruhiyah, bagi orang yang selalu ikut FOMO itu tadi, sulit bersyukur. Kalau tadi yang pertama hilang ketenangan hati, yang kedua sulit untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita diminta untuk bersyukur. Subhanallah, subhanallah. Mari kita menghela nafas dulu. Allah itu meminta kita untuk melihat tubuh kita. Afala tubsirun, kata Allah. Coba lihat kenikmatan apa yang Allah beri ke dalam tubuh kita. Mata yang Allah berikan kita untuk bisa melihat. Telinga yang Allah berikan kepada kita untuk bisa mendengar. Gigi Allah telah berikan kepada kita untuk bisa mengunyah. Bu. Hidung Allah berikan kepada kita untuk bisa mencium aroma. Itu adalah nikmat yang dirindukan oleh hamba-hamba Allah yang belum dikaruniai Allah nikmat tersebut. Kita punya telinga bisa mendengar, itu kenikmatan yang dirindukan oleh orang-orang tunarungu. Kita punya mata bisa melihat, itu kenikmatan yang dirindukan oleh saudara-saudara kita yang tunanetra. Subhanallah. Di mana rasa syukur kita? Sampai Allah berkata di dalam Al-Quran, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kan teguran bagi kita. Ya, kita tuh bersyukur apa enggak gitu loh. Subhanallah. Bu, coba pegang jari jemarinya. Pegang. Coba bisa ditekuk nggak jari jemarinya? Pegang semua. Bisa nekuk jari jemari? Bisa. Sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Allahumma barik. Allahumma barik. Saya bertemu dengan salah satu jamaah di Yogyakarta yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu jarinya nggak bisa ditekuk. Subhanallah, sarafnya kena. Ya. Dan beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, aku baru tahu rasanya ternyata selama ini Engkau memberikan kepadaku nikmat bisa ditekuknya jari jemariku, itu adalah nikmat yang sekarang saya rindukan. Subhanallah. Jadi mari kita ucapkan alhamdulillah.
Ya, banyak nikmat walaupun gak dapat tumbler, alhamdulillah ya. Balik lagi ke tumbler ya. Kita bisa menekuk jari jemari kita, alhamdulillah. Baik, yang ketiga, dampak untuk ruhiyah kita adalah ibadah terasa berat karena sibuk membandingkan. Ibadah kita terasa berat. Kenapa? Karena kita sibuk membandingkan dengan pencapaian orang. Karena kita sibuk membandingkan dengan apa yang orang lain rasakan. Bukannya kita sibuk dengan diri kita, tapi kita sibuk dengan kehidupan orang lain. Bukannya kita fokus untuk menjadi istri yang solihah, tapi kita akhirnya membandingkan bagaimana orang lain menjadi seorang istri. Subhanallah. Ya, jadi ini PR untuk kita semuanya, teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah. Membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain itu melelahkan. Membandingkan pertumbuhan anak kita dengan pertumbuhan anak orang lain juga melelahkan. Ya, jangan sampai kita bandingkan apa yang Allah berikan kepada anak-anak kita dengan apa yang Allah berikan kepada anak-anak orang lain. Apalagi ibu-ibu kalau sudah kumpul yang diomongin apa tadi? Anak-anak. Iya enggak? Ya, kita merasa belum menjadi ibu yang baik nih. Ya Allah, dampak ruhiyahnya kayaknya saya belum menjadi ibu yang baik, ya Allah. Berat rasanya saya menjadi ibu yang solihah. Masya Allah, teman anak saya sudah begini, sudah begini, sudah begini, sudah begini. Berat, Bu. Itu yang membuat akhirnya mental kita nggak sehat. Ya. Syukurilah apa yang Allah telah berikan kepada kita. Dan jangan pernah membandingkan apa yang Allah berikan kepada kita dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Baik, dampak psikolog apa? Ya, dampak secara psikolog apa? Yang pertama adalah dampaknya adalah teman-teman, ya, secara psikologis adalah cemas berlebihan. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Orang yang cemas berlebihan itu nggak baik bagi kesehatan raganya. Ya. Suaminya baru berangkat dari rumah, belum nyampe setengah jam udah diteleponin terus sama kita. Ya. Beb, udah sampai mana? Udah sampai tujuan? Belum, Bu. Ya, ini baru sampai Bintaro gitu ya. Kenapa? Karena dia ada kecemasan. Jangan-jangan suamiku keluar rumah nanti dia melakukan ini. Jangan-jangan nanti keluar rumah kecelakaan. Jangan-jangan suamiku ikut tren yang ada. Misalnya ya, kumpul bareng teman-temannya dan akhirnya waliyadzubillah berselingkuh, misal, contoh. Itu kan kecemasan berlebihan. Bagaimana cara mengobati kecemasan berlebihan? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada sesama hamba Allah. Itu diantara cara kita mengobati kecemasan. Tawakal kepada Allah, sudah. Ya, berbaik sangka kepada suami kita. Suami kita mau mencari nafkah, sudah kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu untuk mengurangi cemas berlebihan. Baik, kemudian dampak secara psikologis teman-teman adalah insecure, kurang pede. Nah, kan gitu kan ya? Ya, jadi kita tuh rasanya nggak percaya diri gitu. Ya Allah, kayaknya saya nggak berharga deh, ya Allah. Temanku udah berada di mana? Di Jakarta Pusat, ya kita masih di Tangerang aja gitu ya. Kita masih di rumah aja. Padahal ternyata ibu-ibu di rumah juga bisa mendapatkan surga. Masya Allah. Ya Allah, temanku udah bolak-balik ya, keluar negeri, saya masih di sini saja gitu ya. Masya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya dia nggak pede kalau ketemu temannya. Subhanallah, subhanallah. Banyak loh, Bu, sekarang banyak ya orang-orang yang merasakan malu ketemu orang. Ya, nggak mau ketemu orang. Bukan malu karena malu fitrah ya, bukan. Tapi itu penyakit. Pokoknya aku males deh ketemu fulanah sampai menyendiri di kamar gitu. Itu ada tuh jamaah yang kemarin baru terapi di Yogyakarta itu lama nggak kelihatan, 3 bulan nggak kelihatan. Saya tanya kepada panitia kajian, saya cari fulanah, mana fulanah itu ya? Biasanya duduk paling depan, kok sekarang nggak ada. Terus saya tanya ke panitia, ya di mana fulanah? Qadarullah ustazah, saya baru ingat ya cari fulanah karena sudah lama beberapa kali kajian kok nggak ada. Saya tanya gimana kabarnya fulanah, sehat? Terus barulah panitia bilang, ustazah mohon maaf sebenarnya saya nggak pengen mengabari ustazah tentang fulanah, tapi qadarullah ustazah mohon doanya ya, fulanah terkena gangguan mental gitu. Qadarullah, ya beliau lagi berobat katanya ke psikiater. Masya Allah. Saya bilang, ya akhwat, subhanallah, penyakit ini yang sekarang banyak menyebar ya. Tapi saya yakin orang yang punya tauhid kuat kepada Allah, jiwanya bagus, imannya bagus, insya Allah Allah jauhkan dari penyakit ini.
Ya, yang pertama kali harus kita benahi tadi adalah keimanan kita kepada Allah. Ya, jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain. Baik. Kemudian dampak sosial. Apa dampak sosialnya? Ya, kita hidup menjalankan kehidupan ini hanya untuk mencari validasi. Capek, Bu. Bagaimana caranya agar kita tidak ikut dalam arus mencari validasi, pengakuan dari orang lain? Caranya luruskan niat kita. Luruskan niat kita. Oh, untuk apa saya menuntut ilmu? Untuk apa saya pakai hijab ya Bu ya? Untuk apa saya pakai kerudung? Untuk apa saya menutup aurat? Untuk apa saya datang ke majlis taklim? Untuk apa saya bersedekah, membagi-bagikan makanan? Kalau ada sesuatu yang bukan untuk Allah, hentikan. Hentikan. Jeda sejenak. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu ya Bu, terus ada ini nih dalam hati kita tuh ada, aku pengen biar dibilang sama temanku aku rajin datang ke majelis ilmu. Sebentar dulu, duduk sebentar, renungkan, astagfirullah wa atubu ilaik. Ya Allah, luruskanlah ya Allah niatku. Ya Allah, tidaklah aku datang ke majelis ilmu kecuali ingin mencari ridhomu. Terus ternyata sepulang dari majelis taklim ketemu Bu RW misalnya ya. Bu RW lagi ya. Terus Bu RW bilang gini, Masya Allah Ibu, misalnya gitu ya. Masya Allah Ibu dari mana gitu ya. Tadi habis pengajian Neng, katanya, karena Bu RW-nya muda dia bilangnya Neng, gitu ya. Tadi habis pengajian Neng. Terus Bu RW-nya kasih pujian ke ibunya, Masya Allah Ibu sekarang udah ikut pengajian, Masya Allah. Masya Allah. Bu RW-nya masuk ke dalam ngasih apresiasi, ini ya Bu apresiasi untuk Ibu gitu ya. Karena habis ikut pengajian, Masya Allah seneng nih. Ini jadi apa? Jadi percontohan. Nah, untuk ibu-ibu yang lain, Masya Allah. Berarti itu kan pujian yang didapatkan setelah beramal solih, boleh. Jadi kalau kita sudah meluruskan niat untuk Allah, terus pulang dari kajian, pulang dari beramal solih, ya, terus kita dapat pujian, maka kata Rasulullah SAW itu boleh. Busyra lil mu'minin, itu kabar gembira yang Allah segerakan. Ya, hanya tadi meluruskan niat di awal itu butuh perjuangan, ibu-ibu. Jujur ibu-ibu, jujur. Kita itu kadang ya, kita itu hidup tergesa-gesa. Iya enggak sih ibu-ibu? Ya. Kajian jam 8, ya jam 7 sudah riweuh, sibuk ya dengan anak-anak, apalagi panitia kajian. Sampai kita lupa meluruskan niat. Untuk apa saya ada di panitia? Untuk apa saya datang ke kajian? Lupa. Pulang-pulang, loh, tadi kok saya enggak niat ya? Astagfirullah wa atubu ilaik gitu ya. Terus di pengajian cepret. Untuk apa? Untuk jadi status. Kan kadang ada yang seperti itu. Subhanallah. Padahal ilmu yang bermanfaat Allah akan berikan bagi orang yang niatnya tulus. Subhanallah. Bagi orang yang niatnya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita sejenak berdiam diri ibu-ibu, kasih waktu untuk hati kita, luruskan niat kita. Untuk apa saya baca Al-Qur'an? Untuk apa saya jadi panitia kajian? Untuk apa saya bermajlis taklim? Untuk apa saya berbakti kepada suami? Tidaklah semua kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, bukan untuk mencari validasi. Kemudian dampak sosial yang kedua adalah takut berbeda meski di atas kebenaran. Wow, ini perlu satu sesi kajian nih. Ya, teman-teman yang saya cintai karena Allah, kalau kita sudah diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk oleh Allah, berjalan di atas jalan yang benar, maka istiqomalah berjalan di atasnya. Yang kedua tadi takut berbeda meski di atas kebenaran, takut berbeda dengan orang lain, takut berbeda dengan masyarakat setempat, takut berbeda dengan besti-bestinya. Ada rasa ketakutan di situ. Ya, orang yang FOMO itu ada rasa takut. Nanti aku takut dibilangin nggak ikut zaman yang lagi tren ini. Nanti aku takut dikucilkan, misalnya gitu. Takut nggak diajak kalau pas lagi nongki-nongki, lagi ngopi-ngopi gitu. Ada ketakutan seperti itu, ya. Maka yakinlah ibu-ibu, orang yang punya prinsip itu hidupnya lebih tenang. Allah kasih ketenangan jiwa. Tadi saya di soft kan cerita ya. Ada satu teman saya yang di Yaman itu, yang dia punya prinsip pokoknya kalau saya lagi duduk di berbagai macam majelis itu nggak ada gibah. Ya, jadi beliau bilang kalau ada ibu-ibu lagi kumpul, ya penuntut ilmu sekalipun kadang subhanallah masuk dalam area gibah.
Maka dia berkata, ya akhwat ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ya jangan ikut-ikutan ghibah. Sudah, itu kita sedang menikmati bangkai saudara kita. Kata beliau begitu. Beliau punya prinsip itu, teman-teman. Sampai akhirnya Allah amankan beliau. Allah amankan. Allah berikan ketenangan. Ya Masya Allah, tidaklah orang mendekati beliau kecuali tidak ghibah. Pasti nggak akan ghibah. Karena mereka paham, fulana ini orangnya nggak suka ghibah, nggak suka ngomongin orang gitu ya. Itu Masya Allah. Akhirnya begitu, endingnya tuh begitu. Walaupun yang kita rasakan ya ibu-ibu, awal-awal kita nggak ngikutin tren, kita nggak ikutin teman-teman. Awal-awalnya kita mungkin dinyinyirin. Ya kita mungkin tidak merasa aman, tidak merasa nyaman. Tapi biidnillahi ta'ala, kalau kita punya prinsip dalam hidup kita, insya Allah atas izin Allah, biidnillahi ta'ala kita akan diberikan ketenangan untuk hidup. Tenang Bu. Sudah. Tidak ada rasa berlebihan, ya tidak ada rasa ketakutan. Allah akan berikan ketenangan. Subhanallah. Baik. Kemudian dalam masalah dunia, kaidah prinsip, balik lagi ya, prinsip dasar Islam untuk masalah dunia ya akhwati fillah, Rasulullah SAW mengajarkan kita agar tidak ikut FOMO. Ya prinsip dasarnya apa? Kata Rasulullah, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Ini prinsip dasarnya. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat kepada yang ada di atas kalian. Ini kaidah. Jadi kalau kita melihat dunia, lihatlah ke orang yang lebih bawah. Alhamdulillah kita punya beras ya teman-teman. Di Aceh nggak ada beras, beras harus rebutan ya kan teman-teman ya. Air bersih harus rebutan, Masya Allah. Nggak semua loh, belum semua di Aceh itu merasakan bantuan. Itu masih ada ya beberapa daerah yang belum sampai bantuan ya Masya Allah. Dan teman-teman tahu, teman-teman kalau kita hidup di pagi hari, Allah kembalikan kita untuk menjumpai kehidupan ini. Kemudian kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup. Allah berikan kepada kita makanan yang bisa mencukupi untuk hari ini. Allah berikan keamanan. Allah jadikan apa yang ada di sekitar kita aman. Itu adalah kebahagiaan yang harus kita syukuri. Subhanallah. Jadi kita lihat bangun tidur ada air putih ya di hadapan kita, misalnya di kamar kita. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah masih kasih kepada saya kesempatan untuk minum air putih. Alhamdulillah. Ada air putih, jangan dicari kopi. Gitu ya. Ada air putih, jangan kita cari kopi. Ya, karena kadang subhanallah sekarang kopi aja berjamuran di mana-mana kan? Di Jogja, saya nggak tahu kalau Jakarta. Oh sama, 11-12 ya. Nah biasanya kalau muncul kopi shop itu ya, baru itu mesti tuh banyak yang datang itu sama. Berarti sama di Jogja juga. Apalagi Jogja itu kan tempat pelajar ya. Tempat pelajar mahasiswa sering nongki-nongki. Makanya sering sekali tuh muncul. Oh ada kopi shop baru tuh. Masya Allah ramenya luar biasa. Kita nggak bisa ngopi brand A, brand B, brand C. Alhamdulillah kita masih bisa minum air putih. Karena air putih ini adalah sesuatu yang dirindukan oleh saudara-saudara kita yang gak kebagian air putih. Alhamdulillah. Baik. Terakhir teman-teman ya, di antara contoh yang kita bisa pelajari bersama yaitu kisahnya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Mereka dalam menghadapi kehidupan ini, mereka senantiasa mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berbuat kebaikan bukan untuk mendapatkan validasi dari sesama sahabat, tetapi mereka mengerjakan berbagai macam kebaikan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi bintang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Lihatlah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah Abu Bakar zaman dulu kala beliau ya sibuk dengan tren yang ada? Tidak. Beliau sibuk dengan amal soleh yang ada. Sampai-sampai suatu hari Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya dan Rasulullah bertanya, siapa yang hari ini sudah memberikan makan untuk fakir miskin? Kata Abu Bakar, saya ya Allah. Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah ikut menyolati jenazah? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah mensedekahkan hartanya? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Ya, bagaimana Abu Bakar, masya Allah, mencari amal solih dengan semangat juangnya. Sampai-sampai Umar mengatakan, saya akan mengalahkan Abu Bakar hari ini untuk masalah sedekah, tapi ternyata Umar tidak bisa mengalahkan Abu Bakar dalam masalah sedekah.
Jadi lihatlah bagaimana para sahabat, mereka menghabiskan waktu mereka untuk beramal solih. Bukan ikut tren yang ada, bukan FOMO, bukan. Tapi mereka berusaha mengumpulkan bekal untuk hari setelah kematian. Dan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah SAW, agar kita tidak ikut FOMO, agar kita tidak ikut tren-tren yang ada, mari fokus untuk memiliki amalan andalan yang akan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita ini harus punya amalan yang kita istiqomahkan, harus punya, harus ya. Teman-teman, apa yang diistiqomahkan? Zikir pagi petang, fokus di situ. Ya Allah, saya alhamdulillah diberikan hidayah untuk fokus di zikir pagi petang. Sudah, cukup. Ya, misalnya itu istiqomah. Kalau teman-teman kita misalnya punya amalan lain, belum tentu kita bisa, teman-teman. Misalnya tren yang ada nih, tren yang ada misalnya apa teman-teman? Dalam masalah ibadah, contoh misalnya apa? Misalnya apa? Kayak tadi ngasih makan orang gitu kan, tren tuh. Apa misalnya? Coba kasih contoh. Yang lagi tren. Terus kita akhirnya membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain. Misalnya apa? Jumat berkah atau one day one juice. Nah, ini udah nggak tren lagi ya. Sekarang apa? One day one juice atau one day two juice? Setoran hafalan. Setoran hafalan. Ya, berlomba-lomba punya hafalan. Boleh, silakan. Tapi jangan memaksakan kita. Padahal, masya Allah ya teman-teman. Sebenarnya kita itu diberikan kelebihan oleh Allah untuk sering-sering ya memberikan senyuman kepada teman kita. Tapi karena fokus kita bagaimana caranya menambah hafalan, padahal tajwid saja belum benar, akhirnya kita memaksakan diri ya untuk mengejar hafalan seperti teman-teman. Dan itu ternyata menyesakkan dada kita. Ya, jadi ketahuilah bahwa terkadang Allah berikan kelebihan ya kepada teman-teman kita untuk cepat menghafal, dan Allah belum berikan kelebihan kepada kita untuk cepat menghafal. Itu bukan berarti Allah nggak baik. Allah kasih kita amal solih yang Allah ringankan untuk kita. Maka kata para ulama, ya sibukkanlah diri kita dengan amal solih yang Allah bukakan untuk kita. Apa yang Allah bukakan untuk kita? Oh, alhamdulillah, temanku sering datang ke majlis ilmu, ya, belajar tahsin, belajar tajwid. Tapi ternyata Allah bukakan pintu surga saya berbakti kepada suami saya. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya di rumah melayani suami saya di rumah mendidik anak-anak saya karena anak-anaknya homeschooling semua. Jadi butuh perhatian ibunya, sudah disyukuri. Alhamdulillah. Berarti panjenengan memang sama Allah diringankan untuk itu, sudah. Nggak usah membandingkan. Teman kita bilang, kamu kenapa nggak ikut tahsin, nggak ikut tajwid di masjid A, masjid B, masjid C? Ini loh, kita udah bener nih bacaan huruf kho misalnya gitu ya. Sudah bener nih bacaan gunnahnya gini-gini. Terus nanti kita bilang alhamdulillah, ikut senang, alhamdulillah. Semoga kita ikut senang dulu. Alhamdulillah, dengan pencapaian teman kita katakan alhamdulillah, ikut senang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya juga punya amal soli yang ada di rumah. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf saya belum bisa ikut kajian A, B, C, D. Alhamdulillah. Masya Allah, tenangnya luar biasa itu. Masya Allah. Jadi sekali lagi teman-teman, sibukkan kita dengan berbagai macam amal soli. Lihatlah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka menghabiskan hari-hari mereka untuk amal soli yang Allah bukakan untuk mereka. Gitu ya. Jadi Masya Allah ya, kaidah ini perlu kita ingat-ingat bersama. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, sekalipun itu adalah pencapaian masalah ibadah. Karena setiap orang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang berbeda-beda ya. Allah berikan kepada kita, kadang ada yang Masya Allah kuat di saum, di puasa, puasanya kuat, tapi ternyata di ibadah lain tidak kuat, ya kan? Masya Allah, Allahumma barik teman-teman. Saya ingin cerita sedikit saja. Jadi ada orang-orang yang memang kalau puasa itu, kalau pas puasa dia jadi lemes. Ada tuh. Jadi mager, bukan mager ya, apa ya, lemes, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak semangat untuk ngapa-ngapain. Ya, tubuhnya lemas. Ya. Maka dia pernah bertanya kepada saya, Ustazah, kalau saya punya teman ya suka memotivasi saya, ayo puasa Daud. Jadi temannya dia puasa Daud gitu ya. Tapi saya kondisinya kalau puasa tuh malah lemas Ustazah. Ya nganter anak nggak bisa, berbakti sama suami ya nggak bisa, karena lemas badan saya. Boleh nggak saya punya ibadah lain selain puasa seperti teman-teman saya? Boleh, silakan. Teman Anda mungkin kuat puasa, tapi Anda jangan pernah bandingkan dengan teman Anda. Semua punya kesempatan yang berbeda-beda. Ada orang yang Masya Allah, Allah bukakan untuk tahajud setiap malam, sholat malam. Ya, itu bagus. Masya Allah, Allahumma barik, kuat. Ya, 11 rakaat, lebih dari 11 rakaat itu bagus. Masya Allah. Ada orang yang bangun malam, hanya kuat 2 rakaat. Gitu ya. Sholat 2 rakaat witir. Sudah disyukuri dulu. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Berarti mungkin ada kesempatan lain yang Allah Azza wa Jalla bukakan. Ya, subhanallah ibu-ibu. Ya, bersyukurlah kepada Allah. Manakala di rumah kita itu masih ada orang tua yang kita rawat. Terkadang orang yang merawat orang tua, yaitu Masya Allah, ya sabarnya itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau misalnya ada teman-teman lagi merawat orang tua, terus teman-teman yang lain pada bilang, ayolah, ayo kesini mau ikut. Nah, teman-teman bilang terima kasih ya, terima kasih atas infonya. Kalau bahasa Jawanya matur nuwun infonipun gitu ya. Saya nggak ikut-ikutan ya di rumah. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk merawat orang tua. Alhamdulillah, silahkan kalian mau kemana silakan. Tapi saya mohon maaf nggak bisa ikutan. Masya Allah. Ya, jadi jangan sampai orang yang merawat orang tua akhirnya sedih, nggak bisa kemana-mana. Ya, pernah juga ada jamaah yang begitu, Ustazah, saya nggak bisa ikut taklim karena di rumah masih ada orang tua yang perlu dirawat. Ya, nggak apa-apa, alhamdulillah. Berarti pintu surganya didekatkan sama Allah. Alhamdulillah, disyukuri. Kan taklim juga bisa, teman-teman. Kita belajar sekarang dari online. Ya, pengennya kita datang ke majelis ilmu. Tapi kalau keadaan tidak memungkinkan, ya sudah kita nggak usah ikut-ikutan orang lain. Ya ada surga yang Allah dekatkan untuk teman-teman di rumah. Ya disyukuri alhamdulillah. Berarti pahalanya teman-teman ada di sabar. Ya, karena merawat orang tua itu butuh kesabaran. Masya Allah. Kalau kita nggak sabar teman-teman, maka kita akan tadi sakit mental, gitu ya. Kita akan dibuat oleh teman-teman kita itu rasanya kita itu nggak tahu apa-apa, rasanya kita itu ketinggalan. Sudah alhamdulillah ya Allah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, iman Islam Allah berikan kepada kita, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah Azza wa Jalla tetapkan keistiqomahan untuk kita sampai kelak kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khawatimah. Amin Allahumma amin. Baik itu ya ibu-ibu, insyaallah yang bisa saya sampaikan. Jazakunallahu khairan, barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.